Mau dibersamai malaikat tiap hari nggak? Bukan malaikat maut, bukan. Malaikat rahmat, malaikat Quran. Dalam hadis Sunan Imam Abu Daud, hadisnya sahih. 3 ayat terakhir surat Al-Hasyr. Siapa yang baca pagi, Allah kirim puluhan ribu malaikat sampai sore. Kalau dibaca sore, Allah kirim puluhan. Kalau di situ sab'una alfan, 70.000 malaikat membersamai sampai esok pagi. Kalau mati malam itu dihitung sama dengan jihad fisabilillah. Mau? Apa bacaannya? Ikutin ya. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ikuti. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. 3 kali ya. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Itu artinya sama dengan a'udzubillah. Tapi ditambahkan nama Allah Al-Alim. Terus wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Surat Al-Hasyr 3 ayat terakhir ya. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Baca itu, diam sejenak, zikir nyebut nama Allah, insya Allah itu malaikat sudah turun. Kenapa? Ayat itu turun memikul nama Allah. Satu nama Allah itu dibawa ribuan malaikat. Hati-hati ya. Satu nama Allah dipikul berapa? Ribuan. Kita nggak dikasih unjuk angkanya berapa, karena itu bukan wilayah kita, wilayah Nabi Muhammad SAW. Kalkulasi 3 ayat itu mulai dari huwa itu nama Allah. Maka dulu Mbah Baidawi salah satu zikirnya zikir Allah, 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 la ilaha illa hu lagi. Biasanya kalau baca la ilaha illallah, nanti bakal ada zikir di sini dipimpin nanti Gus Hadi atau Lora Ali nanti ke sini dari Madura, diimpor langsung dari Madura, pakai paspor ke sini tuh. Pakai visa nggak ke sini? Zikirnya salah satunya Hu Allah. Ngikutin apa? Perintah dari Allah. Kul huwallahu. Apa perintah Allah? Bacalah Allah. Maka Mbah Baidawi, Mbah Ahmad Dalhar di Magelang ya. Dulu ada, kalau di Surabaya itu dulu Mbah Usman ya, Ishaqi, ke atasnya Syekhana Khalil, ada Syekh Ihsan Jampes Kediri, Mahfud Termasi, itu mereka salah satu zikirnya Hu Allah. Hu apa arti hu? Dia yang tak tergambarkan sempurnanya oleh pikiran. Allah itu nama dari kumpulan Asmaul Husna Allah. Kumpulan Asmaul Husna Allah. Kok disebut kumpulan? Boleh juga disebut pakunya Asmaul Husna itu lafaz Allah. Contoh gini, Ar-Rahmanur Rahim ya. Wallahu alladzi la ilaha illahu huwar rahmanur. Apa arti Rahman? Ada Mas Rahman di sini? Ada? Rahman artinya apa Rahman? Maha apa? Kasih. Sayang sama. Apa beda kasih sama sayang? Itu cuma orang kita bingung aja bedain. Sama-sama kasih sayang. Rahman Rahim itu terjemahannya kasih sayang dua-duanya. Tapi supaya jadi estetik, maha kasih lagi maha sayang. Padahal artinya dua-duanya maha kasih. Apa bedanya? Rahman itu kasih sayang meliputi alam semesta. Manusiakah dia, malaikatkah dia, jinkah dia, orang mukminkah, orang kafir.
semuanya dapat rahmannya Allah. Orang kafir ada yang kaya nggak? Yang ngasih rezeki mereka Allah apa ada Tuhan selain Allah? Yang bikin mereka sukses Allah apa ada Tuhan selain Allah? Itu namanya Allahur Rahman. Ini orang beriman, kerja, dapat rezeki, tapi bisa menyembah Allah. Rezeki ilmu lalu menyembah Allah, suka sedekah, suka bantu orang, itu namanya Ar-Rahim. Kasih sayang khusus untuk orang yang percaya kepada Allah. Ini semua percaya ke Allah kan? Maka Bapak Ibu sudah dapat rahimnya Allah. Jadi rahim itu kasih spesial. Oleh karena itu Bapak ini nggak punya rahim. Nah, ya-nya dihilangin rahim. Punya Pak? Punya rahim nggak Pak? Punya rahim nggak Mas? Punya? Waduh gawat ini, jangan-jangan kelaminnya 2 ini. Ya, Haji Samad dari Malaysia punya rahim nggak? Ibu punya rahim Bu? Waduh, lebih sempurna Ibu urusan rahim ya. Itu sebabnya ibu-ibu ini lebih kuat perjuangan untuk anak-anaknya dalam masalah nyawa daripada kita-kita. Itu sebabnya ibu-ibu ini kalau sayangnya fokus, terbatas. Fokus dalam. Lain bapak-bapak ini udah sayang, matanya masih ngelirik ya. Sama kayak saya. Kenapa? Laki-laki diberikan nur Rahman, perempuan diberikan nur. Jadi jangan heran kalau poro istri cintanya dalam, rigid, apalagi teliti. Hal yang kecil dulu kita lupa, dia masih ingat. Dan pencemburu. Karena kalau laki-laki enggak. Allah itu saya mau tanya. Allah itu saat menyayangi dengan Rahman Rahimnya makhluk ini kan banyak yang disayangi. Kasih sayangnya berkurang ya kepada orang beriman. Allah waktu membagi sayangnya kepada orang kafir dan orang beriman sekaligus, sayangnya ke orang beriman berkurang nggak? Makanya bapak-bapak ini begitu, ya. Kalaupun nambah anak itu nggak kurang sayangnya kepada istrinya. Justru Allah luaskan kalbunya sehingga tambah sayang, tambah kuat. Ini bukan alasan poligami, Pak, bukan. Nabi itu istrinya banyak nggak? Nabi itu nggak pernah kurang sayangnya ke Aisyah. Kenapa? Kalbunya luas. Kalau perempuan enggak. Perempuan tuh fokus. Ini ma'rifatul asmaul husna. Ini kalau perempuan paham, dia akan mengerti bab ini. Ya. Tapi ya begitulah dunia. Ya, dunia itu dunia cemburu. Ya. Baik. Semoga kalbu kita diberi nur oleh Allah SWT. Nur namanya. Amin ya rabbal alamin. Kalau bapak ini cemburu, bapak ngapain Bang? Labrak kan orangnya. Ibu-ibu gitu gak? Sama. Allah kalau cemburu, Allah itu cemburu nggak bukan nama lawan jenis gak? Allah itu cemburu kalau di kalbu hamba ada dunia. Bahkan mohon maaf, untuk walinya Allah nggak mau sorga pun masuk ke kalbu. Itu sebabnya para aulia Allah diturunkan satu ilmu tua. Jangan harap sorga karena sorga makhluk. Sorga makhluk apa khalik? Makhluk dicipta, khalik pencipta. Sorga itu pencipta atau dicipta? Halo yang di belakang. Sorga neraka itu makhluk Allah atau Allah? Maka kita ibadah ini bukan karena harap surga, tapi karena di surga jumpa Allah, jumpa Rasul, kita minta doa, ya Allah masukkan aku surga. Kenapa? Karena nanti jumpa dengan pemegang kunci surga. Seandainya di surga nggak jumpa Allah, nggak jumpa Rasulullah, kita nggak perlu merindukan surga. Makanya Allah berkalam, wa basyiril ladzina amanu
beri kabar orang beriman dengan surga. Karena Allah suruh kita mendapat kabar gembira dengan surga, kita mesti senang dan minta surga. Jadi kalau ada orang bilang gak usah minta surga, itu marifatnya belum sampai. Ya, marifatnya belum. Gak usah takut neraka, gaya bener kita kasih api aja lah. Gak usah harap surga, ngeliatin cewek cantik dan matanya jelalatan. Itu kurang mengerti ma'rifatul asma'il husna, kurang mengenal nama Allah al-asma'ul husna. Ini udah azan, sholatnya boleh diundur. Kenapa? Ngaji wajib, sholat jamaah sunat. Yang penting jamaah nanti. Kalau kami jamaah kosor, ya maklum masih safar ya. Jadi nanti saran saya jangan langsung bubar, nanti sholat jamaah dulu di sini ya. Sekalian peresmian, ya bening ya. Kali Gus Hadi kan orang sini dia nggak boleh jamak dia. Kalau jamak nanti ditimpuk sama malaikat dia. Kamu jamak-jamak nggak ada uzurnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampailah di ayat. Tadi sudah paham? Baca 3 ayat terakhir surat apa? Al-Hasyr. Dapat hadiah dari Allah, fasilitas. Dibersamai malaikat-malaikat Quran, malaikat rahmat. Kalau orang itu wafat hari itu dihitung jihad fi sabi syuhada. Itu amalan kami dari umur 9 tahun diajarkan Tuan Syekh namanya Abu Yanuman Bashir, masih hidup. Umurnya hampir 90 tahun. Sampai hari ini kita amalkan, itu berkah beliau. Yang ngajarin kami dulu kitab Al-Hikam waktu itu umur saya 13 tahun. Lebih kurang seingat kita. Di ujung ayat Wallahul ladzi apa? Gimana ayatnya? Gus Hadi yang Al-Malikul Wallahul ladzi la ilaha illahu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Terus Subhanallah amma yusyrikun huwallahul khaliqul bari'ul musawwir.